Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Inovasi Bisnis Pendidikan pada materi keempat. Hari ini kita akan mempelajari mengenai model-model bisnis dalam bidang pendidikan. Dan setelah mengikuti perkuliahan hari ini, teman-teman dapat memahami apa itu model bisnis, jenis-jenis model bisnis yang bisa diterapkan di dunia pendidikan, dan menjelaskan secara sederhana bagaimana suatu ide pendidikan dapat dijalankan sebagai bisnis. Jadi kita masuk ke dalam konsep dasar model bisnis. Secara sederhana, model bisnis itu merupakan sebuah cara sebuah organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dari sebuah produk atau layanan. Nah, dalam konteks pendidikan, model bisnis membantu menjawab 3 pertanyaan. Apa nilai pendidikan yang ditawarkan? Lalu bagaimana nilai tersebut memberikan uh, dampak atau manfaat kepada pengguna, lalu bagaimana organisasi tersebut memperoleh pendapatan agar bisa berkelanjutan. Karena apabila kita berbicara tentang bisnis, pasti ada modal, ada biaya yang kita keluarkan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Dan yang kita cari adalah profit atau keuntungan, di mana sebuah bisnis itu pasti yang utama adalah mencari keuntungan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada pertanyaan pengantar yang harus teman-teman jawab. Yang pertama adalah, pernah tidak mengikuti les, kursus, atau pelatihan olahraga berbayar? Jika pernah, apa? Dan jika belum pernah, kenapa? Lalu pertanyaan kedua, kenapa orang-orang mau membayar untuk belajar atau latihan? Kira-kira apa ya alasannya? Silahkan jawab pertanyaan tersebut di buku tulis teman-teman masing-masing dan akan Miss periksa pada pertemuan selanjutnya. Lalu, kita masuk kepada apa itu model bisnis. Model bisnis adalah cara bagaimana sebuah ide bisa berjalan dan terus hidup dengan mencari tahu siapa yang dilayani, apa manfaatnya, dan bagaimana cara mempertahankannya. Jadi model bisnis itu berangkat dari brainstorming atau ide yang teman-teman miliki, kemudian ide tersebut dikembangkan sehingga jadilah sebuah bisnis. Tapi ketika jadi sebuah bisnis, bukan berarti sudah sampai situ saja, tapi teman-teman harus bisa mempertahankan bisnis tersebut agar tetap berkelanjutan. Jadi secara sederhana, model bisnis itu sama dengan peta agar ide tidak berhenti di wacana. Nah, kayak yang mau liburan, ayo liburan, 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 hanya wacana saja. Tapi bagaimana kita bisa merealisasikan rencana atau ide kita menjadi hal yang nyata. Nah, kemudian di sini ada 5 komponen sederhana model bisnis. Yang pertama adalah nilai atau value yang menekankan kepada manfaat utama dari ide yang kita cetuskan. Kita harus tanya nih, apa sih manfaat utama dari ide yang aku pikirkan ini? Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua atau komponen yang kedua, yaitu pengguna atau customer. Siapa nih yang akan menggunakan atau mengikuti kegiatan kita? Apa manfaatnya, lalu siapa target pasarnya. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah cara menyampaikan atau channel. Nah, bagaimana ide kita dijalankan? Kira-kira kalau dalam pendidikan enaknya offline, online, atau hybrid? Nah, lalu masuk ke komponen keempat, yaitu pendapatan atau revenue. Kira-kira kita dapat modal dari mana ya? Uangnya datang dari mana ya? Dari pendaftaran dan paketkah? Atau dari berlangganan? Atau dari sedekah seikhlasnya? Dan yang kelima, komponennya itu adalah biaya. Apa yang dibutuhkan untuk menjalankannya? Karena tidak mungkin apabila kita akan mendirikan suatu bisnis itu tidak ada modal awal. Ya, selain modal niat, modal berupa uang itu juga pasti akan keluar. Minimal ketika kita akan promosi, nah kita kan harus beri kuota untuk bikin poster, untuk update di sosial media kita juga butuh kuota. Untuk membuat brosur kita juga harus punya kertas, printer, dan juga tinta. Ataupun kita membayar ke tempat fotokopian itu pasti membutuhkan modal ya, yaitu dikeluarkan melalui biaya atau cost. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis model bisnis pendidikan. Yang pertama itu adalah langganan atau subscription. Sebetulnya ini sudah teman-teman bahas ya. Misalkan di salah satu startup pendidikan yaitu Ruang Guru, di mana ada konten premium di dalamnya. Nah, di mana konten premium itu bisa kita gunakan ketika kita membayar langganan ke Ruang Guru.
bayarannya biasanya rutin, ada yang setiap bulan ataupun ada yang setiap tahun. Jadi, pengguna membayar secara berkala untuk mengakses konten atau layanan. Contohnya Ruang Guru, Zenius, Skillshare, Coursera Plus, dan lain sebagainya. Kelebihan dari model bisnis pendidikan berlangganan ini, pendapatannya akan lebih stabil, apalagi dari pengguna-pengguna yang loyal. Namun kekurangannya apa? Butuh pembaruan konten yang terus-menerus karena apa? Semakin banyak minat dari pasar itu pasti akan semakin banyak konten yang harus kita produksi. Dan di sini Miss mengambil contoh FitHub dan juga Zenius. FitHub itu adalah salah satu tempat gym favorit ya, di mana mereka menawarkan langganan. Jadi tidak hanya di FitHub saja, sebetulnya di Garut sudah banyak gym yang berlangganan mulai dari 1 bulan 200.000 sampai 1 bulan 350.000 dengan fasilitas yang berbeda-beda. Selanjutnya ada jenis-jenis model bisnis yang kedua, yaitu freemium. Yang pertama ada konten yang bisa kita lihat, yang kita bisa akses secara gratis, namun ada juga konten yang ada versi berbayarnya atau kita harus bayar untuk mengakses konten premium tersebut. Contohnya ada di Duolingo, Brandly, Canva for Education. Kalau teman-teman membuat slide di Canva, itu ada elemen-elemen yang gratis dan elemen-elemen yang berbayar. Nah, kelebihannya ini menarik pengguna baru dengan mudah karena apa? Ada konten-konten yang gratis yang bisa diakses dan masih bisa kita explore sebaik mungkin. Namun ada kekurangannya. Nah, konversi pengguna gratis menjadi berbayar itu rendah. Karena apa? Mereka sudah bisa mengeksploitasi konten-konten yang gratis sehingga yang berbayar itu tidak mereka sentuh. Nah, ketiga itu hybrid atau offline atau online model di mana kombinasi kursus tatap muka dan juga online. Contohnya adalah kursusan yang sedang Miss kelola menyediakan kelas online dan juga offline. GO, FitHub, dan ada lain sebagainya masih banyak. Kelebihannya apa? Menjangkau lebih luas dan fleksibel karena selain mayoritas murid-murid Miss itu yang dari Garut, Miss juga mengajar murid-murid yang dari Bandung, yang dari Bogor, yang dari Jakarta, bahkan dari Medan. Nah, sehingga sifatnya itu lebih fleksibel. Namun kekurangannya apa? Biaya operasional lebih besar karena apa? Miss menyediakan dua mode offline dan online, di mana selain tempat yang harus Miss sediakan juga kuota ya dan alat elektronik pastinya. Lalu ada social enterprise atau yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Nah, contohnya Kampus Guru Cikal, Sekolah Rimba, dan Indonesia Mengajar. Nah, dan mereka yang bergerak dalam model bisnis pendidikan social enterprise itu lebih condong kepada mereka yang memiliki misi sosial yang kuat. Nah, sehingga apa? Kekurangannya itu mereka bergantung kepada donasi dan sponsor karena mereka biasanya sifatnya itu tidak menghasilkan. Nah, sehingga mereka itu lebih banyak untuk mencari bantuan atau dukungan dari pihak-pihak eksternal. Nah, lalu ini adalah pertanyaan terakhir. Kenapa penting belajar model bisnis? Dan jawabannya adalah karena belajar model bisnis itu dapat membantu ide kita tetap hidup dan berkelanjutan. Misalkan ada orang yang sudah pernah membuat aplikasi, ingin mengeksplor dunia hybrid, tatap muka dan online. Ataupun ada yang sudah biasa di sosial, ingin berusaha untuk menghasilkan sendiri organisasinya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga dan bisa meninggikan pendapatan, lalu membuat kita bisa menghitung sumber daya yang dibutuhkan, memudahkan kerjasama dengan orang lain, dan menumbuhkan sikap kreatif dan mandiri. Karena apa yang kita kembangkan ini berasal dari ide, yang ide tersebut harus direalisasikan sehingga kita bisa mendapatkan pendapatan. Nah, terima kasih. Jadi hari ini kita masih belajar di dalam secara teoritis saja. Lalu apa yang harus teman-teman lakukan di pertemuan kali ini adalah silahkan buat ringkasan dari apa yang sudah Miss katakan. Dengan catatan, ringkasannya itu harus buatan sendiri sesuai dengan apa yang kalian dengar. Oke, tidak boleh secara langsung mencatat apa yang ada di dalam slide. Oke, jadi dengarkan juga apa yang Miss jelaskan dan yang Miss katakan. Dan Miss akan periksa pada pertemuan selanjutnya. Jadi terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.